Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfahira, Stambuk 083 2019 0042, kelas C6 Metode Penelitian Agribisnis, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proposal penelitian saya tentang peran kelompok tani dalam meningkatkan produksi tanaman padi atau Oryza sativa L. Studi kasus di Kelurahan Makrang, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mais Ilsan, MP, selaku dosen pengampu. Yang terhormat Ibu Fariza Devina Amran, SP, MSc, selaku asisten mata kuliah. Yang terhormat Ibu Insinyur Rasmaida Rashid, MM, selaku Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pembangunan pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan rah dan tujuan pembangunan pertanian. Salah satu bagian dari pembangunan pertanian tersebut adalah pembangunan pertanian sektor tanaman pangan, di mana pembangunan pertanian sektor tanaman pangan ini identik dengan tanaman padi, yang dalam tahun-tahun ini mengalami penurunan produksi yang disebabkan oleh produktivitas hasil yang semakin menurun dan juga lahan pertanian yang semakin sempit. Pertanian merupakan kegiatan campur tangan manusia dalam perkembangan kehidupan tumbuhan dan hewan supaya dapat lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut, pembangunan pertanian diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tani. Penambahan produksi, pendapatan maupun produktivitas harus berlangsung terus-menerus, sebab jika tidak berarti pembangunan pertanian akan berhenti. Kemajuan di sektor pertanian sesuai dengan kemajuan zaman melalui pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian menurut Mardi Kanto tahun 1994 didefinisikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk selalu memperbesar produksi pertanian sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan menambah peralatan, modal dan keterampilan. Potensi sosial ekonomi yang merupakan kekuatan sekaligus modal dasar bagi pengembangan produksi padi di Indonesia antara lain adalah 1. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia. 2. Usaha tani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani Indonesia sehingga menciptakan lapangan kerja yang besar. Dan 3. Kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani cukup besar. Sebagai bahan makanan pokok, beras akan terus mempunyai permintaan pasar yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari sisi petani, selama ada cukup air, petani di Indonesia hampir bisa dipastikan menanam padi. Karena bertanam padi sudah menjadi bagian hidupnya, selain karena untuk ketahanan pangan keluarga, juga sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Karena itu, usaha tani padi akan terus dilakukan petani. Dari aspek sosial ekonomi, peluang eksternal yang mendukung upaya peningkatan produksi padi antara lain adalah 1. Peningkatan permintaan beras merupakan jaminan pasar bagi petani padi. 2. Sistem pemasaran beras yang stabil dan efisien sehingga persentase margin pemasaran cukup kecil. 3.
subsidi sarana produksi atau pupuk dan benih sehingga dapat memperkecil biaya produksi. Ketiga faktor di atas merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan keuntungan usaha tani padi dan meningkatkan daya saing usaha tani padi. Semua peluang ini dapat meningkatkan motivasi petani dalam menanam padi. Secara umum, wilayah pertanian di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep merupakan lahan pertanian yang sangat potensial berdasarkan topografi, jenis tanah air, kelompok tani, dan iklim, serta mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas di Kecamatan Ma'rang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya yaitu peran kelompok tani. Namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Menurut Moser dalam Mardikanto tahun 1994, salah satu faktor yang dapat memperlancar pembangunan pertanian adalah kesadaran masyarakat. Dalam hal ini ialah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani terbentuk karena adanya kenyataan bahwa petani dalam memenuhi kebutuhan di bidang pertanian membutuhkan kelompok. Kelompok tani merupakan wadah bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi lebih baik. Pembinaan usaha tani melalui kelompok tani tidak lain adalah sebagai upaya percepatan sasaran. Petani yang banyak jumlahnya dan tersebar di pedesaan yang luas, sehingga dalam pembinaan kelompok diharapkan timbulnya cakrawala dan wawasan kebersamaan, memecahkan dan merubah citra usaha tani sekarang menjadi usaha tani masa depan yang cerah dan tetap tegar. Adapun tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan pertanian. Seperti yang diketahui bahwa peran kelompok tani dalam produksi padi adalah kontribusi kelompok tani dalam meningkatkan produksi padi, sementara peran adalah wujud nyata kegiatan kelembagaan kelompok tani dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peningkatan produksi padi. Berdasarkan peranan dan peran tersebut, para anggota kelompok tani seharusnya secara tidak langsung dan tanpa disadari melakukan proses belajar mengajar, sehingga dapat membangkitkan keinginan mereka untuk berbuat. Selain itu, petani anggota harus dapat merasakan bahwa meningkatnya produksi padi ternyata bermanfaat besar bagi petani dalam meningkatkan pendapatan petani, sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peranan kelompok tani dalam membina dan memberdayakan anggotanya, yakni petani dalam peningkatan produksi padi, belum nampak hasil yang menggembirakan. Terbukti bahwa masih banyak petani tidak melakukan petunjuk yang diberikan penyuluh dalam proses budidaya padi, mulai dari pembenihan sampai panen. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang peran kelompok tani dalam peningkatan produksi tanaman padi. Adapun rumusan masalahnya: 1. Berapa produksi dan pendapatan petani padi di Kelurahan Ma'rang, Kabupaten Pangkep? 2. Bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan produksi tanaman padi di Kelurahan Ma'rang, Kabupaten Pangkep? Adapun tujuan penelitian ini: 1. Mengetahui peran kelompok tani dalam meningkatkan produksi tanaman padi di Kelurahan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. 2. Mengetahui berapa produksi dan pendapatan petani padi di Kelurahan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Tanaman padi. Padi termaksud golongan tanaman semusim atau tanaman muda, yaitu tanaman yang biasanya berumur pendek, kurang dari 1 tahun dan hanya 1 kali berproduksi, dan setelah berproduksi akan mati atau dimatikan. Tanaman padi berakar serabut, padang yang
batang yang beruas-ruas dengan tinggi 1 sampai 1,5 meter tergantung pada jenisnya. Ruas batang padi berongga dan bulat. Di antara ruas batang padi terdapat buku. Pada tiap-tiap buku terdapat sehelai daun. Bunga padi merupakan bunga telanjang dan berkelamin dua. Bentuk bulir padi panjang dan ramping. Menurut AAK tahun 2003, iklim merupakan faktor penting untuk pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi tumbuh baik di daerah berhawa panas dan tempatnya terbuka serta banyak sinar matahari, terutama padi pada masa berbunga. Temperatur optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya adalah antara 20-30 Celcius. Padi memerlukan curah hujan rata-rata 200 mm atau per bulan atau lebih. Curah hujan yang cocok untuk padi bisa tumbuh dengan baik adalah 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Tanah yang baik untuk tanaman padi sawah adalah berstruktur lemah dan mengandung liat tanah lapisan atas antara 15 sampai 30 cm. Harus merupakan lumpur, yaitu suatu struktur butir tanah yang serba sama dan dapat menahan air. Agar dapat meningkatkan produktivitas usaha tani khususnya padi sawah, maka tahapan-tahapan dalam penanaman padi harus dilakukan dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut yaitu 1. Persiapan benih. Persiapan benih termaksud faktor penentu keberhasilan pembudidayaan tanaman. Penggunaan benih yang bermutu tinggi akan dapat mengurangi resiko kegagalan usaha tani. Dalam memproduksi benih, perlu diperhatikan kualitas benih antara lain kemurnian, daya kecambah, kotoran, bebas dari hama dan penyakit, serta kadar air. 2. Persemaian. Persemaian harus terlebih dahulu dilakukan sebelum tanaman padi ditanam. Penyemaian dilakukan setelah benih mengalami proses perendaman dan pemeraman selama masing-masing 48 jam. Perendaman bertujuan untuk mendapatkan benih yang baik dan gabah yang menyerap air yang cukup untuk keperluan perkecambahan. Pemeraman bertujuan agar benih dapat berkecambah. Benih yang sudah berkecambah kemudian disebar di atas lahan persemaian yang sebelumnya telah dipupuk dengan pupuk kandang dan disemprot dengan insektisida sebanyak 2 kali. 3. Pengolahan tanah dan pemupukan dasar. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul. Pengolahan tanah dapat mematikan gulma yang kemudian akan membusuk menjadi humus dan aerasi tanah menjadi lebih dari. Dalam pengolahan tanah dilakukan pemupukan dasar berupa pupuk urea sebanyak 1/3 dosis per hektar, sedangkan pupuk TSP dan KCL diberikan seluruh dosis. Jadi bila dalam 1 hektar sawah akan dipupuk dengan dosis 300 gram urea, 100 gram TSP dan 100 kg KCL, maka pupuk dasar yang diberikan adalah 100 kg urea, 100 kg TSP dan 100 kg KCL. 4. Penanaman. Penanaman padi didahului dengan pencabutan bibit di persemaian. Bibit yang siap ditanam adalah bibit yang sudah berumur 25-40 hari dan berdaun 5-7 helai. Menurut Sugeng, penanaman bibit padi sawah dilakukan dengan cara bagian pangkal batang dibenamkan kira-kira 3 atau 4 cm ke dalam lumpur. Penanam padi yang baik menggunakan jarak tanam 20 cm x 20 cm atau 30 x 15 cm. 5. Pemeliharaan. Setelah penanaman, tanaman padi perlu diperhatikan secara cermat dan rutin. Pemeliharaan terhadap tanaman padi antara lain meliputi 1. Pengairan.
Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman padi sawah. Saat pengairan tanaman padi sawah di dalamnya, air harus diperhatikan dan disesuaikan dengan umur tanaman. 2. Penyulaman dan penyiangan. Penyulaman bertujuan agar populasi tanaman persatuan luas tanam tidak berkurang dengan mengganti rumpun-rumpun yang mati dan dilakukan 5-7 hari setelah tanam. Penyiangan dilakukan agar tanaman utama bebas dari gulma. Penyiangan biasanya dilakukan 2 kali. Penyiangan pertama dilakukan setelah padi berumur 3 minggu dan yang kedua dilakukan setelah padi berumur 6 minggu. Penyiangan tidak hanya dilakukan dengan mencabut gulma saja, melainkan sekaligus menggemburkan tanah agar akar tanaman dapat berkembang dengan baik. 3. Pemupukan. Pemupukan bermaksud untuk memperbaiki kesuburan tanah dengan menambah zat-zat unsur hara makanan yang dibutuhkan tanaman di dalam tanah. Pemupukan sebaiknya dilakukan 2 kali. Pemupukan pertama pada umur 3-4 minggu setelah penyiangan. Pupuk yang digunakan adalah urea dengan dosis 1/3 dari sisa 2/3 dosis yang diberikan sebelum tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada umur 6-8 minggu setelah penyiangan dengan dosis yang sama pada saat pemupukan pertama. 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Padi sering dirugikan karena adanya gangguan hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman padi adalah wereng, penggerek batang, walang sangit, ulat gerayak, kepik hijau, tikus sawah, dan burung. Penyakit yang sering menyerang tanaman padi adalah penyakit yang umumnya disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan menerapkan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit, melakukan penanaman serempak, melakukan pergiliran tanaman, dan penyemprotan dengan pestisida yang efektif dan bijaksana. 6. Panen dan pasca panen. Panen merupakan tahapan akhir penanaman padi sawah. Waktu panen berpengaruh terhadap jumlah produksi, mutu gabah, dan mutu beras yang akan dihasilkan. Proses pemasakan butir padi. Ada 4 stadia, yaitu stadia masak susu, stadia masak kuning, stadia masak penuh, stadia masak mati. Panen dapat dilakukan pada stadia masak kuning, yaitu pada butir padi 95% telah menguning dan sekitar 33-36 hari setelah berbunga dan bagian bawah mulai masih terdapat sedikit gabah hijau. Pengertian kelompok tani. Kelompok tani adalah suatu kelompok pendidikan di luar sekolah di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi mau dari bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, menguntungkan, dan memuaskan. Jadi kelompok tani adalah perkumpulan orang-orang yang ingin berubah sepengetahuan, sikap, dan motif tindakan petani untuk meningkatkan produksi dan usaha tani. Pengembangan sumber daya manusia berintikan pada pengembangan perilaku dan kemampuan kepemimpinan yang berkembang secara mandiri ke arah perkembangan sistem pengguna aktif berbagai kesempatan dan informasi usaha. Atau menyebutkan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani yang terkait secara non-formal atas alasan keserasian, kesamaan kondisi lingkungan atau kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban, kepentingan bersama, dan saling percaya mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama. 21.2.1.3 Produksi usaha tani. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat dicapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut produs. Menurut Soekartawi, tahun 2001 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperolehnya. Faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk dan obat-obatan, dan tenaga kerja, dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting. Hubungan antara faktor produksi atau input dan produksi output biasanya disebut dengan fungsi produksi dan faktor relationsi. Terdapat 3 pola hubungan antara input dan output yang umum digunakan dalam pendekatan pengambilan keputusan usaha tani, yaitu 1. Hubungan antara input-output. 2. Hubungan antara input-input. 3. Hubungan antara output-output. 2.1.4 Pendapatan usaha tani. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atau pengukuran faktor-faktor produksi yang dimilikinya dari sumber lain. Menurut Budiman, tahun 1994 mengemukakan bahwa hasil pendapatan dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualan dari faktor-faktor yang dimiliki kepada faktor produksi. Jadi pendapatan adalah hasil penjualan faktor produksi atau aset yang dimilikinya. Analisis pendapatan atau perolehan merupakan suatu kesempatan mendapatkan hasil dari setiap usaha yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan secara langsung diterima oleh setiap orang yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, sedangkan pendapatan tidak langsung merupakan tingkat pendapatan yang diterima melalui perantara suatu kegiatan usaha tani serta menggambarkan keadaan perencanaan atau tindakan yang akan datang. Selanjutnya, pendapatan usaha tani dikenal pula istilah pendapatan kotor dan pendapatan bersih, di mana 1. Pendapatan kotor usaha tani. 2. Pendapatan bersih usaha tani. 2.2 Penelitian terdahulu. 1. Libra Chandro 2012. Peranan kelompok tani Melati. 1. Terhadap kesejahteraan kelompok tani di Desa Nagori, Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. 2. Rafika Raffi, tahun 2010. Peranan kelompok tani terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani rumput laut di Kecamatan Riatang Timur, Kabupaten Bone. 3. Muhammad Iqbal 2014. Peranan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani padi sawah di Desa Margamulia, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. 4. Daniel Matanari 2008. Peranan kelompok tani terhadap peningkatan produksi padi sawah Desa Utagugung, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. 5. Farhani Rizki 2009. Peranan kelompok tani dengan produktivitas dan pendapatan usaha tani kopi, kasus Kelurahan Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun. 2.3 Kerangka berpikir. Kerangka pikir peran kelompok tani yaitu
dapat dimainkan setiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya. Pemimpin kelompok tani, dengan kata lain pengurus dalam kelompok, memiliki peran sebagai koordinator di mana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran, yang mencoba mempersatukan pendapat dan saran-saran atau mencoba mengkoordinir kegiatan anggota atau subkelompok. Salah satu bentuk pembinaan kelompok tani di Kelurahan Makrang sebagai lembaga pendidikan non-formal bagi petani, khususnya dalam peningkatan produksi pada usaha tani padi, adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota kelompok tani dalam meningkatkan produksi padi. Dalam proses pembinaan tersebut, lembaga kelompok tani sebagai wadah kelas belajar mengajar, unit produksi, dan wahana kerjasama melakukan pertemuan dan pelatihan tentang proses peningkatan produksi padi. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Makrang, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli tahun 2022. Penentuan sampel. Penentuan populasi dilakukan purposivi atau sengaja, yakni kelompok tani mengusahakan peningkatan produksi tanaman padi, yaitu kelompok tani Sinar Pangale sebanyak 16 orang dan kelompok tani Barakan sebanyak 18 orang. Dari total populasi 34 orang, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik full samples atau sampel jenuh, di mana keseluruhan populasi dijadikan sampel, sehingga sampel petani dalam penelitian ini berjumlah 34 orang. Jenis dan sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan audio visual. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen dan juga tulisan. Pengumpulan data. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengamatan langsung atau observasi, terutama dipakai untuk melihat perilaku dan keberadaan manusia dalam hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu petani. 2. Dokumentasi. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait, yaitu profil potensi desa, peta lokasi, program penyuluhan pertanian, serta mengambil foto-foto, objek, dan kegiatan yang berhubungan dengan topik penelitian. 3. Pencatatan. Teknik pencatatan dilakukan dengan mencatat hasil wawancara pada kuesioner dan mencatat data sekunder dari instansi yang terkait dengan penelitian. 3.5 Analisis data. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, ditabulasi dan diolah secara deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala pada masyarakat tani dan mengetahui variabel yang menggambarkan karakter suatu kelompok. Data yang diperoleh dari responden maupun dari sekunder disederhanakan dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya dilakukan dengan penyajian data dalam bentuk tabel analisis secara deskriptif, bertujuan untuk mengetahui peran kelompok tani sebagai kelas belajar mengajar, unit produksi, dan wahana kerjasama dalam peningkatan produksi padi. Dianalisis menggunakan analisis produksi dan pendapatan dengan rumus sebagai berikut. Interval kelas, skor tinggi kurang skor terendah per K. Keterangan range, selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. K. Jumlah kelas. Definisi operasional. Definisi operasional yang digunakan penelitian ini mencakup pengertian-pengertian yang akan digunakan untuk mendapatkan data dan menganalisis hasil-hasil penelitian sebagai berikut.
Populasi. Populasi adalah yaitu keseluruhan subjek penelitian. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam penelitian ini meliputi segala sesuatu yang akan dijadikan subjek objek penelitian. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 3. Usaha tani. Usaha tani merupakan aktivitas yang dilakukan petani untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut berupa pendapatan yang diterima dari aktivitas pertanian. 4. Pendapatan bersih petani padi adalah jumlah yang diterima dari hasil usaha tani padi dan merupakan selisih antara nilai produksi dengan total biaya produksi yang dikeluarkan dihitung dalam satuan rupiah. 5. Kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang bersifat non-formal yang berkecimpung dalam usaha tani padi dan memiliki pandangan serta kepentingan yang sama untuk meningkatkan produksi padi. 6. Peran adalah tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang anggota kelompok guna memenuhi peningkatan produksi padi. 7. Produksi padi. Produksi padi merupakan proses yang dimulai pemilihan benih, pengolahan tanah, dan pemeliharaan dan panen. 8. Padi merupakan suatu tanaman pangan yang usahakan oleh petani di Kelurahan Marang, Kabupaten Pangkal. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.